Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, saya nama Mirja Fidafati Nasrani dengan NIM 2024-21083. Saya Sergio Orun dengan NIM 2024-21084. Saya Najwa Sabila bin Umar dengan NIM 2024-21085. Saya Troy Kompetel dengan NIM 2024-21086. Sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu pengantar laut. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Mengatur segala aspek yang berhubungan dengan laut, mulai dari batas wilayah maritim, hak atas sumber daya alam, hingga kegiatan pelayaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dan perdamaian di laut, serta menjamin konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Manfaat hukum laut bagi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya lebih luas dari daratannya, menjadikan negara maritim yang signifikan di dunia. Hukum laut memberikan landasan bagi Indonesia untuk menegaskan kedaulatan, mengelola kekayaan alam laut seperti ikan, minyak, dan gas, serta menjaga batas-batas wilayah negara. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memegang peran penting dalam menjaga ketertiban dan memanfaatkan sumber daya laut secara global. Adapun ruang lingkup hukum laut. Yang pertama, laut teritorial. Wilayah laut yang dikuasai negara atau pantai. Landasan kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alami dari daratan. Laut lepas, perairan yang di luar yurisdiksi atau nasional. Dasar hukum laut di Indonesia. Yang pertama, UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum internasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengimplementasikan prinsip-prinsip UNCLOS dalam hukum nasional Indonesia, mengatur kewenangan negara atas wilayah lautnya. Batas hukum laut Indonesia terdiri dari laut teritorial, yaitu 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, dan landasan kontinen, dasar laut di luar teritorial hingga kedalaman 200 meter. Batas-batas hukum laut Indonesia. Yang pertama, laut teritorial. Batasan garis laut yang ditarik 12 mil laut dari garis dasar pantai terendah saat surut. Poin yang kedua dari laut teritorial yaitu kedaulatan. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, termasuk dasar laut, laut di bawahnya atau subsoil, dan udara di atasnya, sama seperti di darat. Poin yang ketiga dari laut teritorial yaitu hak lintas. Negara lain memiliki hak lintas damai atau innocent passage melalui laut teritorial Indonesia. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batasannya wilayah laut yang membentang sejauh 200 mil laut dari garis dasar. Poin yang kedua dari ZEE yaitu hak Indonesia. Negara Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di ZEE. Poin yang ketiga yaitu kebebasan navigasi. Negara lain masih memiliki kebebasan navigasi, terbang di atasnya dan memasang kabel serta pipa. Yang ketiga, landas kontinen. Batasannya bagian dasar laut di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan benua dengan kedalaman maksimal 200 meter atau sampai continental slope. Hak Indonesia. Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut landas kontinen seperti minyak dan gas. Sekian itu yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.